Umur kita 30 tahun. Sudah berapa umurnya? Sudah 29 tahun. 30 tahun kurang 2 hari. Kurang dino berarti. Tahu modelnya? Ono gambar cempluk. Minyaknya ono sing full, ono sing separuh, ono sing seperempat, ono sing titik. Dinyalakan lampunya. Kira-kira yang mati dulu yang mana? Yang minyaknya sedikit, tak lagi mati. Mari ngono disusul yang seperempat. Setelah itu yang separuh. Setelah itu sing full mati pisan. Minyak entes. Nunggu waktu aja kita. Karena itu apa? Semakin tahun kita bukan semakin jauh dari kematian, tapi semakin dekat dengan kematian. Tambah dirayakan. Dirayakan ambil oke, kadang-kadang ada ulang tahun, selamat ulang tahun. Itu udah selamat dekat mati kan udah berarti. Kan seharusnya dia seperti itu. Harusnya ingat mati, ya Allah, tambah cedek ambil mati. Oh, pusing tak siap no. Karena kita bisa beramal hanya di dunia. Setelah kita mati nggak bisa sholat lagi kita, nggak bisa baca Al-Quran lagi, nggak bisa hadir pengajian lagi kan nih. Kalau sudah meninggal nggak bisa. Setiap orang yang mau meninggal ketika dicabut nyawanya, ya Allah akhirnya ajaran guri, ya Allah akhirkan sebentar ya Allah. Aku akan bersedekah, aku akan sholat, aku akan baca Al-Quran. Aisyah akan diundur oleh Allah SWT. Karena itu ketika tahun baru kita jadi kenapa? Kita introspeksi diri. 60 tahun aku urip. Total ibadah berapa? Kira-kira lebih banyak ibadah atau lebih banyak maksiat kira-kira? Kalau kita mau hitung-hitungan, berapa kali kita aja hitung-hitungan ya. Seandainya ada umur manusia 60 tahun. Wis umur 60 tahun. Itu yang kita gunakan untuk ibadah, coba kita hitung-hitung sekarang. Dikurangi masa balik 15 tahun seandainya. Berarti tinggal berapa? 45 tahun. Dikurangi masa tidur. Turun sehari berapa jam? Tidur sehari, katanya dokter normalnya berapa? Sehat itu 8 jam. 8 jam dari 24 jam itu berapa? Sepertiga hari. Kalau umur kita 60 tahun, berarti tidur kita itu 20 tahun. Kan sepertiganya berarti 20 tahun. Turut tok loh 20 tahun. Asal berapi kita nih. 20 tahun turut tok. Wes kurang 20 tahun. Dikurangi 15, tambah kurangi 20, 35. Berarti sisa berapa? 25 tahun. 25 tahun belum masuk kamar mandi. Jadi mimpi loh. Belum nanti digunakan untuk duduk di warung, dalam dengar di TV, berjam-jam kita di depan televisi. Sinetron apa aja kita lihat, film apa aja kita lihat, berjam-jam kita. Kurangi berapa jam itu kira-kira setiap harinya? Kurang apa nih? Dorong kok apa? Belum waktu kita makan, belum waktu kita minum, belum kita waktu piro ibadah. Yang kita lakukan dalam 60 tahun itu ibadah berapa tahun? Anggap wis seandainya 10 tahun, 5 tahun wis. Berarti ibadah murni 5 tahun. Ibadah 5 tahun itu belum tentu diterima oleh Allah SWT. Wis ikhlas tak ibadah. Salatnya khusyuk tak. Itu apa yang kita andalkan untuk kita untuk masuk surga itu? Surga itu mahal Pak. Mahal Bu. Bukan murah terus mau pingin surga wis paling maksiat tok. Ya celup-celup neraka dulu nanti. Baru nanti mungkin akhirnya masuk surga kalau kita menjadi orang beriman saat meninggal. Karena itu apa? Kita harus punya modal untuk supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita lakukan, kita berusaha. Wis cukup wis. Sing tahun-tahun kemarin ternyata aku banyak maksiat, ternyata aku banyak lupa. Mulai ke depan udah kita isi umur kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sing awalin atau untuk masjid, ayo rutinnya masjid, salat 5 waktu. Kemudian yang tidak pernah baca Al-Quran, ayo Al-Qurannya dibaca. Yang tidak pernah rutin hadir majlis, ayo rutin hadir majlis. Kemudian tidak pernah sedekah, ayo sedekah. Yang kurang dia bakti sama orang tua, ayo bakti sama orang tua. Yang dia kurang membantu orang yang membutuhkan, ayo kita membantu orang yang membutuhkan. Yang banyak maksiat, berhenti maksiatnya. Yang banyak dia melanggar daripada perintah Allah, ayo mulai saat ini kita laksanakan daripada perintah Allah. Itu baru dikatakan apa? Menyambut tahun baru Islam.
Nanti ayo wis cukup jadi orang yang jauh daripada Allah SWT. Kemudian apa amalan-amalan yang kita lakukan di dalam satu Muharram? Di satu Muharram seperti tadi itu ada amalan menulis Bismillah berapa? 113 buat azimat. Ya, buat azimat. Tapi kita bukan menyatakan kita selamat karena itu azimat, nggak boleh. Karena perantara ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itu Allah berikan keselamatan. Jangan sampai kita mengatakan gara-gara azimat iki aku selamat, nggak oleh. Itu namanya syirik. Kita tetap mengatakan kita selamat, minta keselamatan dari Allah SWT dengan perantara ayat Al-Quran. Karena Allah memberikan kelebihan daripada ayat Al-Quran. Kemudian diantaranya yaitu membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. 360 kali ayat kursi. Itu ayat kursi. Ayat kursi mulai awal sampai akhir itu Allah la ilaha illa huwal qayyum sebanyak 360 kali. Katanya barang siapa yang membaca ayat kursi di awal Muharram, mulai kapan waktunya? Mulai subuh sampai tenggelam matahari. Ada yang mengatakan mulai terbenamnya matahari, mulai malam 1 Muharram. Ada yang mengatakan itu awal yom itu dimulai dari subuh sampai tenggelam matahari. 360 katanya Bang, lam yanal makruh. Dia tidak akan mendapatkan apapun yang dia yang dia tidak senangi. Dan dia dijaga dari gangguan setan setahun penuh. Dijaga oleh Allah SWT. Baca ayat kursi. Di antaranya baca apa lagi? Kalau mau tambahan, baca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 1000 kali. Ya, 1000 kali. 1000 kali Qul Huwallahu Ahad santai. Qul Huwallahu Ahad, ya Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad. Semuanya sudah habis. Sebanyak 1000 kali. Ya ini lama ya. Ya lama memang, tapi kepingin enak, tak gelem ya usaha. Kita aja mencari rezeki, cari uang harus susah kaya kok. Ini cari keselamatan setahun penuh, tak gelem berat. Hari itu libur untuk berzikir, gunakan untuk bacaan kursi. Menang kok. Ya. Boleh dilakukan sambil aktivitas boleh, tapi afdalnya menghadap kiblat dalam satu tempat diselesaikan. Lebih afdal. Oh ya. Kemudian baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Doa akhir tahun dibaca sebelum maghrib malam 1 Muharram. Biasanya kan dibaca malam maghrib ya. Kalau bisa dibacanya namanya akhir tahun itu sebelum malam 1 Muharram. Kalau 1 Muharramnya katanya hari Kamis, malam Jumat. Rebu malam Kamis, malam 1 Muharram. Rebu sore sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghribnya baca doa awal. Insya Allah Allah akan memberi keselamatan. Kata iblis, kata setan apa? Ketika dia baca doa akhir tahun sebelum malam 1 Muharramnya sore hari itu baca doa itu, katanya setan, ya Allah keselamatan. Ya aku ganggu manusia, ternyata di akhir tahun minta ampunan Allah, minta keselamatan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan ampunannya. Kesel-kesel wis gudo setahun, ternyata Allah ampuni dosa-dosanya. Kepingin gak megelo iblis? Kepingin gak megelo setan? Yus mau coba ayo, pegel setan. Iya, mungkin wis kapok saat ini gak ngumpus pemane. Ya, mau coba setan. Kemudian apa? Baca doa awal tahun. Allah akan jaga setahun penuh. Ya dijaga daripada gangguan setan. Itu amalan-amalan yang kita lakukan. Kita ini kalau ada amalan rezeki tok, baru kita orang ya kita ini perhatian. Amalan ini bisa melancarkan rezeki. Nulis tahap, giling-giling. Tapi amalan gini yang lebih penting. Ya supaya kita jadi orang senang. Ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada segala musibah, segala gangguan, ya segala fitnah, dan Allah jaga daripada segala wabah penyakit. Mudah-mudahan Allah angkat wabah penyakit yang ada terjadi di negeri kita, di daerah kita, kemudian di kota kita, di dusun kita, di keluarga kita. Allah angkat semuanya, dan Allah jadikan keluarga kita atau diri kita yang sakit Allah berikan segera kesembuhan, dan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalaupun mendatangkan ajal kita, Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
taala dalam keadaan sudah bertobat dari segala dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Masalah apa itu doa akhir tahun, misalnya digabung dibaca setelah maghrib itu gimana? Kan biasanya kumpulnya orang kan setelah maghrib. Kalau kita baca sebelum maghrib itu masih belum berkumpul. Ya sebetulnya tidak apa-apa. Ya doa dibaca kapanpun boleh. Tapi kalau pilih waktu yang paling tepat, setahun sepisan. Ya, bukan sekarang. Wis musola iki maca doa akhir tahun kok ya jam 5 hari wis kumpul. Jam 5 kumpul semuanya kita baca doa akhir tahun. Boleh jauh ya. Jumatan ngomong. Ya, gimana nih Jumatan? Ya ngomong dari ya, RT ini keliling sana ya. Untuk keselamatan semuanya kok. Ya kadang-kadang kita keselamatan untuk wabah penyakit, waduh aktif semuanya kan. Bagi-bagi masker setiap rumah dikasih tahu. Iki lebih ini udah selamat setahun ini panjang umur berarti insya Allah. Nah, kan itu Mas. Ya kalau bisa yang paling tepat waktunya itu yang dicari. Ojo tetap ya. Kalau ini karena sudah kebiasaannya maghrib kumpulnya, wis tetap itu aja. Yuk kita coba. Setiap tahun baca doa akhir tahunnya jam 5 sudah kumpul kita baca doa akhir tahun. Ini tak. Nah, sampai 10 menit nanti. Setelah itu nunggu sholat maghrib berjamaah baca doa akhir awal tahun. Enak kan? Kalau seandainya dibaca itu maghrib itu tidak bodoh. Ya bodoh doanya insya Allah terima. Tapi kurang ibaratnya ini loh. Ono vitamin, ya, ono si manjur vitamin ini langsung. Ya. Tapi kalau vitamin suwe prosesnya. Kan bikin vitamin sing api, apa vitamin sing biasa? Vitamin sing api. Obat ini obat bukan generik ini. Obat generik ya suwe biasa ya. Ini obat langsung ini ya. Obat sing mahal, obatnya kuat langsung insya Allah gak lama sudah sembuh. Jadi kita juga sama ketika kita dikasih amalan. Amalan ini dibacanya apa? Waktu ini. Ketentuannya bacaannya sekian. Ya sih dilakukan supaya apa? Supaya lebih maju. Kan ya. Semua mau saya gini ya. Kurang 5 hari. Ya. Kasih tahu keluarganya. Bocor dewi namanya oleh ya. Baca sendiri boleh. Ini doain ini orang. Doanya ada di desa apa? Majmu' Syarif itu ada. Majmu' Syarif itu ada doa akhir tahun. Ono huruf piku mana ya? Ono piku nih. Tidak bisa bocor bahasa Arab ono piku nih. Nah, di situ doa tetap dibaca toh. Bismillahirrahmanirrahim. Sak keluarga dewi seandainya bisa. Jangan dia toh. Aku sih penting moco sih penting orang selamat keluarga nih. Kasih tahu juga supaya jadi orang selamat juga. Kalau yang datang bulan boleh bahasanya. Baca datang bulan boleh, bukan Al-Quran. Ya, baca di masjid tadi. Ya. Lu tuh siapa kalau bacanya di masjid? Karena ada di luar masjid. Ya. Ikut di luar masjid rumah, ikut dibaca kan bisa. Masalahnya gini loh. Kalau ada amalan yang waktunya ini kurang tepat, ya ojo terus kurang tepat terus dirubah gitu. Kalau bisa dirubah kenapa tidak? Kebiasaan yang salah ya kita rubah menjadi kebiasaan yang benar. Itu lebih baik ya. Ayo, takut. Di tentang bismillah, ada sebagian orang menjadi bismillah itu menjadi asma. Kemudian ketika diberikan orang disuruh makan, itu kita harus pikir. Misalnya, itu gimana? Memakan lafaz bismillah. Iya. Kalau seandainya lafaznya itu masih tetap tulisannya tidak hancur, maka malah jadi haram karena hanya mencampurkan asma Allah di dalam perut yang najis. Masuk ke dalam perut campur dengan barang yang najis di dalam perut. Lambung tempatnya nanti jadinya kotoran dan mencampurkan apapun yang di situ ada asma Allah malah berdosa. Makanya kalau biasanya orang yang ini biasa dalam ilmu perdukunan bukan ditulis kertas di pangan kertas sih, ini atau apa ini. Tapi biasanya itu ditulis menggunakan spidol ada di piring, setelah itu dilunturkan menggunakan air, diminum airnya.
Itu iki lho ada pengalaman dan dukur. Entah sih mana gitu. Atau kakek belum Doraemon. Masuk juga kayak seperti menulis yang ada di kafan ini kalau tulisannya itu yang sifatnya nampak itu haram. Kenapa? Nanti kalau ketika tubuhnya itu mulai rusak, berarti akan keluar darah, keluar nanah. Nah itu najis. Ya, mencampurkan sesuatu daripada namanya Allah dengan sesuatu yang najis, hukumnya adalah haram. Jangankan gitu, baca Al-Quran mulutnya najis itu makruh. Disucikan dulu, misalkan gusinya berdarah, jangan langsung baca, umuri dulu baru baca lagi Al-Quran. Kenapa? Ini daripada lafaz yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mau dicampur kena najis. Makanya hati-hati yang punya kadang-kalanya bajunya ditulis kalimat la ilaha illallah. Bajunya ini termasuk yang baju dibuat azimat, itu kadang-kadang nggak cocok kalau kita. Ya, iya kalau bisa menjaga. Yang terkadang apa? Habis dipakai sudah kotor langsung masuk ke tempat penyucian yang di situ campur dengan najis. Haram apa? Kalau mau cuci harus cuci yang sifatnya suci, cuci yang sifatnya bersih. Nah itu kadang-kadangnya apa? Nggak mau menjaga. Termasuk apa? Dijadikan souvenir atau apa? Gelas ditulis ini Bismillah. Ya. Nah, iya kalau memang pas menggunakannya hanya sekedar digunakan atau hanya untuk apa? Sebagai aksesoris hiasan. Nah, masalahnya kadang dipakai masuk ke tempat apa? Cucian. Ya, cucian piring campur di situ dengan sesuatu yang kotor. Nah, ini malah jadi haramnya. Nah, ini malah jadi haramnya. Ini yang terkadang nggak diperhatikan. Ya, ini yang terkadang nggak diperhatikan. Karena itu harus memahami ya satu yang dikatakan apa nama yang diagungkan namanya Allah, namanya Rasulullah ya harus itu dijaga. Lihat bagaimana di antara salah satu aulianya Allah ya itu di antara sebab dapat hidayah bahkan diangkat jadi wali karena apa? Mengagungkan namanya Allah. Ya. Pas jalan ketemu kok ada tulisan, kok dilihat namanya Allah. Tertulis itu apa? Allah. Akhirnya bahkan tergeletak di bawah, dia diambil, dia ada uang satunya, diberikan minyak, diminyai, disimpan tempat yang mulia. Ya, maka apa? Malamnya langsung dimimpi apa? Dalam mimpinya itu seolah-olah dia bertemu dengan Allah dan menyatakan apa? Dengan suara tayyabta ismi fa tayyabtu ismaka fid dunya wal akhirah. Kamu sudah mewangikan namaku, artinya dalam penghormatan mengagungkan, maka aku pun akan mewangikan, mengharumkan namamu dunia dan di akhirat, diangkat jadi wali ya Allah. Jadi kita bahagia apa tidak menghormat, makanya nggak jadi wali. Ya. Di santri itu. Untuk puasa hari Asyura itu bisa melebur dari dosa setahun yang lalu. Ya, termasuk Tasu'a ya daripada puasa seharinya. Kalau Tasu'a ini sebenarnya nilai puasa di setiap hari bulan Muharram itu seperti puasa 1 bulan. Ya, seperti puasa 1 bulan. Jadi sehari seperti orang puasa 1 bulan. Itu kalau Asyura-nya itu adalah apa? Melebur 1 tahun. Ya, Tasu'a ini menjadi dianjurkan oleh Nabi untuk puasa, tapi belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ini anjuran dari Nabi, tapi belum sempat dilakukan, bukan karena Nabi nggak melakukan. Ya, Nabi sudah ada keinginan untuk tujuan memerintahkan Tasu'a itu supaya puasa Asyura tidak sendiri, yang akhirnya menyamai dengan puasanya orang Yahudi. Karena Nabi kan ketika di Madinah, hijrah ke Madinah, mendapati orang Yahudi itu puasa hari Asyura. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa hari Asyura? Asyura itu tanggal 10 Muharram,
10 Asyura, 10 Muharram, Tasu'a niku tanggal 9. Nah, ketika tanya kenapa puasa Asyura? Dijawab oleh mereka orang-orang Yahudi, ini puasa Gusti Allah maringi kemenangan kepada Nabi Musa. Diselamatkan Nabi Musa, dihancurkan musuhnya Nabi Musa yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan ada di laut. Makanya kita menghormati Nabi Musa dengan melaksanakan puasa. Akhirnya kan Nabi nopo, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Justru kita yang lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Kalian cuma ngaku mengikuti Nabi Musa, tapi amale aduh kok ngikuti Nabi Musa. Justru wong Islam iki yang teman-teman amalnya tauhidnya sesuai dengan Nabi Musa. Akhirnya kan Nabi merintah puasa. Kalau didelok cek lek poso Asyura tok akhirnya podo ambek wong Yahudi. Nabi gak seneng. Nah, menyatakan apa? Lau baqitu ila qabilin la asumana tasih. Seandainya tahun ngarep aku sih tetap urip, aku bakal melakoni poso gak cuma Asyura tanggal 10 tapi Tasu'ai tanggal 9 tak posoi bisa. Jadi poso paling tidak 2 hari, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 tanggal 9 namine poso Tasu'a, tanggal 10 namine poso Asyura. Gak tahu nih kan Nabi ditakdir kerja. Ya, bulan Rabiul Awalnya Rasulullah kerja. Syuro gak nutup kerja ya. Nah, Safar mau nih. Jadi gak sampai ke tahun depannya Rasulullah sudah ditakdir wafat. Termasuk itu fadilahnya yatimnya di bulan Asyura juga. Dalam amaliyah Asyura ini wadah ya, sampai ada 11 amalan ya, cuma dari 11 itu riwayat untuk dalilnya itu rata-rata semuanya adalah dhaif kecuali 2. Yang pertama puasa Asyura, yang kedua tausi'ah halal qiyam, nambahi belanja ya kangge nafkah kangge keluarga. Iki bapak-bapak ya lewis Asyura ojo tetep dadi medit tapi nambahono blonjoane nang keluarga. Karena apa? Ada riwayat hadis Kanjeng Nabi, man wasa'ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu rizqahu kula sanati. Orang yang meluaskan rizki untuk belanjaan atau nafkah kangge keluarga di hari Asyura, ya insyaallah diluaskan rizki ini, dijembarno rizki ini setahun penuh insyaallah ndak tahu kekurangan. Nah, ini berarti sampean mancing ngono lho. Ya, lewat pakani cacing tidak paling gede mujahe. Aku pingin lewat kakap ya sing gede lho. Ngetokno iki gede bisa. Denggo apa rezekine luwe ke. Ya, itu termasuk juga sebenarnya ada anjuran lain, nggih, napa nyantuni anak yatim. Ya, kalau bisa jangan nyantuni musab kepalanya anak yatim. Oh jadi bisa tapi tidak boleh nyantuni. Ya, akhirnya orang macam berapa diusap ngono tambah botak anak yatim duit gak oleh. Ya, tambah dolim dengan anak yatim. Nah, ini makanya termasuk nyantuni anak yatim, termasuk baca qulhuwallahu ahad ing sewu ya di hari Asyura, termasuk ziarah ngomong alim lah. Jadi ada beberapa amalan-amalan ya ketika di hari Asyura. Oke. Mari, monggo. Ibu mboten napa? Ini untuk tiap pengajian kalau bisa enggak ada pertanyaan ditulis kertas tulis saya satu ini. Ya, langsung setoran begini, anggap insyaallah dijawab setengah jam atau termasuk khususnya bagi perempuan ibu-ibu, nah bisa berjualan. Ada curhat dari bahasannya, ada curhat soal bahasannya. Pak, kita itu baca lakobja, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anikum hadisan ankum bi'in rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
itu dibaca minimal 7 kali, ya, diantaranya termasuk di hari Asyura juga. Ya, karena apa? Ada satu riwayat insya Allah. Ya, ini bukan baca insya Allah didawakno umuri, gak ditakdir mati dalam setahun itu. Sampai-sampai ada riwayat wong lek temen-temen wis dadi takdiri berarti gak iso nolak. Ditakdir catatane Gusti Allah takdiri mati di tahun itu, maka bagaimana? Dilalekno gak sampai moco. Hati-hati guys. Loro karena kepikiran moco. Kalau kepikiran. Nah, sampai nopo ndak dikei eling kalih Gusti Allah kan moco. Termasuk juga sebenarnya itu untuk dalam tahunannya biasanya di hari Asyura. Dan sebenarnya itu amalan nggak cuma setahun sekali, tapi juga bisa per hari. Per hari ini loh ba'dal maghrib dan ba'dal subuh. Kalau baca Rasul min anfusikum azizun alim alikum harisun alikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu sebanyak 7 kali. Anda balik, ampun. Sekali ya. Apa? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
وصل وسلم على سيدنا محمد بن الله على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من الأرض الأصحاب المحمدية عبودات والجهل إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من لا تتوجه الآمال وتعود ضابرة وعلى باب عزته تحقر حرب تغشاها من البيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سر وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم ذلك بعبادك وساقي غوص إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاصين وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية أماننا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعل بحضر هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسول من جبي من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل النصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم بركته وشرف بجده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بجميع الجهات وأجب راية الزنوب بجميع الأقطار مشهورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة رحمة مسرورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشكر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا بالعام القاضي والسد بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفى المسلمين ومن واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه يوم الدين المنصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.